Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini kita akan membahas di bab 1 Accounting in Action dari bukunya Wigman, Kimmel and Keso yang berjudul Financial Accounting IFRS Edition. Langsung saja di buku ini Accounting in Action ini pada chapter 1 ini apa sih tujuan pembelajaran dari bab ini? Nah, itu ada beberapa yang akan kita bahas. Nanti meliputi 6 poin ya. Di sini ada pengertian akuntansi, mengidentifikasi penggunaan kegunaan akuntansi, memahami mengapa etika adalah konsep bisnis yang mendasar, standar akuntansi dan prinsip-prinsip pengukurannya, asumsi moneter, dan asumsi entitas ekonomi, persamaan akuntansi, dan menentukan komponennya. Selanjutnya ada pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi dan jenis-jenis laporan dan cara penyusunannya. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus pada 6 poin pertama. Selanjutnya di sini previewnya dari chapter 1 ini kita akan membahas what is accounting, the building block of accounting, the basic accounting equation using accounting equation, dan yang terakhir adalah financial statement. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke 3 pembahasan pertama nggih. What is accounting, the building block of accounting, and the basic accounting equation, lah semacam itu. Next, jadi apa itu akuntansi? Akuntansi ini ternyata terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang berikutnya adalah mencatat, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Di sini mengidentifikasi itu mengidentifikasi apa? Di sini adalah mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang akan melibatkan pemilihan aktivitas ekonomi yang relevan bagi suatu organisasi tertentu, yang di sini adalah perusahaan, semacam itu. Apakah ini termasuk transaksi bisnis atau tidak? Nah, kalau sudah teridentifikasi, apa yang harus dilakukan adalah dicatat, mencatat. Jadi dicatat untuk menjadi bagian dari alur aktivitas keuangan perusahaan. Nah, kalau sudah menjadi laporan dalam kurun waktu tertentu, kita itu harus mengkomunikasikan kepada siapa? Pengguna yang berkepentingan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Jadi di sini kita berusaha mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Nah, semacam itu. Jadi intinya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah mencatat, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Itu adalah 3 kegiatan dasar yang saudara harus tahu. Nah, semacam ini. Nah, ini ada sedikit ilustrasi di mana dalam gambar ini ya, itu menunjukkan bahwasanya yang pertama adalah mengidentifikasi economic event, transaksi, apakah ini perlu dicatat atau tidak. Contohnya kalau ini terjadi penambahan kas dan sebagainya perlu dicatat karena ada perubahan ini ya, posisi keuangan perusahaan. Tapi kalau sekedar rapat yang itu hanya bertukar pikiran, ya berarti itu tidak menambah posisi keuangan dari perusahaan. Kalau sudah dicatat, itu diklasifikasikan. Kenapa diklasifikasikan? Ya karena dalam akuntansi itu ada kelompok-kelompoknya ya. Di sini adalah ada aset, ada liabilities, kewajiban, terus ada modal dan sebagainya. Nah, makanya itu harus diklasifikasikan, dan yang terakhir adalah diringkas, kemudian disiapkan laporan accounting itu yang kemudian dianalisis atau diinterpretasikan oleh para pengguna. Para penggunanya siapa? Banyak sekali ya. Itu sangat banyak. Siapa saja itu kita akan paparkan ya. Di sini ada pengguna eksternal dan pengguna internal. Nah, pengguna internal ini umumnya adalah dari pihak perusahaan. Siapa saja itu? Bisa dari manajemennya, ya kan? Terus bisa dari keuangannya, bagian keuangan, bisa dari HRD-nya, bisa dari pemasarannya. Nah, ini untuk apa? Tujuannya di sini adalah untuk ya mencatat di keuangan itu bagaimana, di manajemen, di pemasaran. Apakah kita perlu ini memasarkan ini di jangkauannya berapa
jauh, berapa luas, terus sekiranya berapa laba yang harus didapatkan oleh perusahaan. Ini umumnya dilakukan oleh pengguna internal. Itu sangat berguna untuk pengguna internal dari sebuah perusahaan dan semacam itu. Saya kira banyak sekali ini ya bagian. Kalau contoh realnya ini ada manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat-pejabat perusahaan. Terus yang pengguna eksternal itu siapa? Wah, ini semakin luas ini. Pengguna eksternal ini dari investor atau pemilik yang menggunakan informasi akuntansi guna membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual sahamnya. Terus ada lagi kreditor. Kreditor itu siapa? Pemberi pinjaman. Gunanya untuk apa? Nah, ini informasi akuntansi ini untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pinjaman. Terus siapa lagi? Ada badan perpajakan, otoritas pajak. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Ada lagi pelanggan. Untuk apa? Di sini untuk melihat apakah akan tertarik dengan perusahaan tersebut dengan melihat produk-produk yang dihasilkan. Ada lagi serikat pekerja yang ingin mengetahui apakah para pemilik ini membayar kenaikan upah dan tunjangan. Terus ada lagi dari OJK. Dari OJK ini atau Otoritas Badan Keuangan ya. Ini biasanya Otoritas Jasa Keuangan ini melihat apakah pemenuhan kewajiban terkait dengan saham itu sudah dipublikasikan, sudah dipenuhi, dan sebagainya. Jadi, informasi mengenai data akuntansi ini betul-betul sangat diperlukan, nah, semacam ini. Nah, ini misalnya ada beberapa pertanyaan yang trivia ya ini, terus ini terkait dengan user yang mana ya, seperti itu. Bisakah kita memberikan kenaikan gaji kepada karyawan kita? Nah, itu biasanya adalah umumnya itu ada di pihak human resource atau HRD atau SDM lah, seperti itu. Siapa sih penggunanya gitu? Apakah perusahaan mendapatkan pendapatan yang memuaskan? Nah, ini siapa? Ini adalah investor. Gunanya untuk apa? Ya, ketika pendapatan perusahaan itu tinggi, berarti dividen ya laba yang di-share ke kita itu juga akan tinggi. Terus haruskah ada lini produk yang dihilangkan? Ini dari pihak manajemen. Kenapa? Itu efektif enggak untuk dihasilkan? Kalau tidak bernilai lebih, tidak mendapatkan pendapatan atau laba yang sebagai mestinya, itu bisa dievaluasi lah semacam itu. Apakah kas perusahaan cukup untuk membayar dividen kepada para pemegang keuangan? Itu terkait dengan finance atau keuangan ya, semacam itu. Terus berapa harga produk yang dapat memberikan keuntungan maksimal, semacam itu di bagian marketingnya. Terus apakah perusahaan mampu untuk membayar utang? Ini di pihak kreditor, karena kreditor ini ingin mengetahui kelayakan dari perusahaan itu dapat memenuhi utangnya enggak di jangka panjang. Terus yang diperlukan lagi, ini ada istilah the building block of accounting ya. Di sini jadi kayak seperti bangunan dasar atau fundamental kita dalam melakukan kegiatan accounting lah, semacam itu. Yang pertama, ini kalau di buku ini dijelaskan ada 4 ya. Yang pertama adalah etika dalam pelaporan keuangan. Ya, di sini etika ini adalah standar perilaku di mana tindakan seseorang itu dinilai sebagai tindakan yang benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Ini adalah etika. Ada beberapa skandal keuangan yang terkait tentang etika. Itu ada Enron di US, terus Parmalat di Italia, Sajam dan sebagainya. Saya beri contoh di Enron di US ya, di mana di sini seorang auditor ini harusnya independen, kantor akuntan publik ini harusnya independen. Itu ternyata mereka mempengaruhi, memberikan masukan-masukan saran di perusahaan yang mereka audit. Padahal ini tidak boleh, mereka harus terpisah, harus objektif lah. Dengan dilakukan manipulasi dan berbagai hal yang berusaha untuk intinya adalah melanggar aturan. Nah, ini pada suatu saat
ini ketahuan karena tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Padahal laporan keuangan itu menunjukkan suatu progres yang bagus. Berarti ini ada tanda tanya setelah diselidiki ternyata ada pelanggaran etik. Nah, kantor akuntan publiknya yang mengaudit ini, Arthur Andersen, itu sampai terblacklist dari 5 besar KAP terbesar di dunia lah semacam itu karena pelanggaran etis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, pelaporan keuangan yang efektif itu bergantung pada perilaku etis yang sehat. Jadi, perilaku jujur dan sebagainya itu sangat dipentingkan. Ini ada semacam question ya, di mana etika adalah standar perilaku di mana tindakan seseorang ini dinilai sebagai misalnya ya, benar atau salah, yang kedua jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil, dan semuanya benar. Lah, jawabannya apa? Jawabannya adalah semuanya benar lah semacam itu. Nah, ini ada badan-badan yang mengatur, badan-badan yang ini ya, domainnya adalah internasional. Ini ada International Accounting Standard Board. Ini adanya di adanya di kalau tidak salah di London. Terus ada FASB, ini di US lah semacam itu. Terus di sini ada the building block yang kedua adalah prinsip pengukuran. Yang pertama adalah cost principle ya. Cost principle ini adalah apa? Nah, cost principle ini adalah prinsip biaya, di mana perusahaan kalau ingin mencatat aset, itu sebesar pengeluarannya, biaya yang dikeluarkan ketika mendapatkannya. Yang kedua, prinsip pengukuran adalah fair value principle. Ini nilai bahwasanya nilai aset liability itu harus dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar ini yang bagaimana? Nilai wajar ini penilaian kembali, pencatatan kembali berapa nilai yang diperoleh aset atau liabilities itu untuk kemudian dijual. Jadi ketika mau dijual kita melihat kembali, jadi melihat nilai prinsip fair value dari sebuah aset atau liabilities semacam itu. Ini yang terkait dengan prinsip pengukuran. Terus ada lagi dari sisi asumsinya. Di building block yang ketiga ada dari sisi asumsinya. Asumsi yang bagaimana? Asumsi bahwasanya segala transaksi yang ada di pencatatan akuntansi itu harus dalam bentuk nilai satuan mata uang gitu. Nah, kalau di Indonesia mata uangnya apa? Rupiah lah semacam itu. Jadi kalau kita mencatat, kita harus ada nilai satuan mata uangnya. Di sini adalah rupiah lah semacam itu. Yang kedua ada economic entity, di mana di sini economic entity ini perusahaan yang dibangun, perusahaan yang berdiri itu sistem keuangan, pelaporan keuangannya itu harus terpisah dari kepemilikan laporan keuangan pemilik. Jadi kalau sang pemilik itu mempunyai harta, yaitu terpisah hartanya dengan harta yang dialokasikan di perusahaan. Nggak boleh pencatatannya digabung, itu akan sulit untuk melacak. Jadi kalau saya ingin punya perusahaan, berapa harta saya yang akan saya donasikan atau alokasikan ke perusahaan, misalnya adalah 100 juta, ya udah berarti yang ditulis 100 juta, tidak keuangan secara keseluruhan. Nah, ini gunanya membedakan laporan keuangan perusahaan dengan pemiliknya. Nah, di sini ada beberapa bentuk form ya dari kepemilikan suatu bisnis. Ini ada 3. Yang pertama adalah proprietorship atau perorangan, terus ada partnership, persekutuan, dan korporasi. Ini dimulai dari yang kecil skalanya sampai yang besar. Nah, seperti apa ini penjelasannya? Perorangan ini umumnya memang dimiliki oleh satu orang dan seringkali hanya berupa bisnis kecil. Pemilik menerima apapun, keuntungan, kerugian, dan sebagainya secara pribadi, dan semua tanggung jawab utang adalah tanggung jawab beliaunya atau pemiliknya lah semacam itu. Atau yang seterusnya, yang kedua adalah partnership, ini adalah persekutuan. Kalau persekutuan berarti dimiliki 2 atau lebih. Di sini bentuknya bisa berbentuk retail ya, perniagaan, atau berbentuk bisnis dengan berbagai jenis layanan yang lainnya.
tanggung jawabnya pribadi umumnya tidak terbatas ya. Terus perjanjian kemitraan, karena di sini ada 2 orang, jadi harus ada perjanjian kesepakatan antara mereka lah semacam itu. Terus kalau perusahaan, pemilikan perusahaan biasanya itu dibagi menjadi saham. Nah, kalau saudara mengenal saham atau mendengar saham, berarti itu adalah kepemilikan, bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Dengan saya misalnya memiliki saham, berarti saya mempunyai kepemilikan di perusahaan, entah nilainya nanti berapa persen lah semacam itu. Terus harus ada badan hukum terpisah yang diatur berdasarkan hukum korporasi. Jadi suatu perusahaan itu biasanya berbadan hukum sendiri. Nah, itu untuk apa ya? Saya kira itu untuk kelegalan usaha yang dibangun dari perusahaan tersebut. Tanggung jawabnya terbatas ya, karena di sini biasanya manajemen ini bertindak sebagai agensi ya. Mereka benar-benar, manajemen ini benar-benar melaksanakan apa yang harus dilakukan diinginkan oleh para prinsipal atau pemilik perusahaan. Nah, semacam itu. Nah, terus di sini ada beberapa trivia lagi. Tunjukkan apakah setiap pernyataan berikut disajikan di bawah ini benar atau salah. 3 langkah dalam proses akuntansi adalah identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Jawabannya adalah benar, semacam itu. Terus pengguna eksternal itu yang paling umum adalah investor dan pejabat perusahaan. Investor dan pejabat perusahaan, benar atau salah? Salah, karena pejabat perusahaan ini adalah pihak internal. Terus pemegang saham dalam sebuah perusahaan menikmati tanggung jawab hukum yang terbatas dibandingkan dengan mitra dalam kemitraan. Jawabannya adalah betul lah, semacam ini. Next, ada beberapa lagi. Badan penetapan standar akuntansi utama di luar Amerika Serikat adalah Dewan Standar Akuntansi Internasional, IASB. IASB itu berdomisili, kantor pusatnya adalah di London. Kalau London ya, di sini kalau pertanyaannya semacam ini, berarti jawabannya adalah betul, karena ada pernyataan di luar Amerika Serikat, berarti betul. Terus yang terakhir, prinsip biaya menyatakan perusahaan mencatat aset pada biaya mereka. Namun pada periode selanjutnya nilai wajar aset harus digunakan jika nilai wajar lebih tinggi dari biaya perolehannya. Di sini salah, karena prinsip pengukurannya ya harus itu tadi nggih, harus cost principle dan fair value, semacam itu. Jadi salah nggih. Terus next, ketika kita ada question lagi, ketika kita menggabungkan kegiatan Kellogg ya, misalnya ini sendiri Kellogg-nya dan General Mills sendiri, apakah ini sesuatu yang akan melanggar? Ya pastinya iya, karena mereka perusahaan yang berdiri sendiri terus tiba-tiba digabungkan tanpa ada hal yang menyertainya. Di sini berarti melanggar prinsip apa? Mereka berdiri sendiri, gitu kan. Kalau kan prinsipal kan terkait dengan biaya, terus monetary unit berarti terkait dengan satuan mata uang, etik prinsipal juga kurang tepat. Nah, ini yang paling tepat adalah B. Kenapa B? Karena perusahaan ini harus berdiri sendiri, terpisah dari yang lainnya ataupun dari pemilik perusahaan. Nah, semacam itu. Tapi bila ada kesepakatan untuk merger akuisisi, itu diperbolehkan. Nah, semacam itu. Bisa ada pertanyaan lagi, suatu usaha yang diselenggarakan sebagai badan hukum tersendiri menurut undang-undang yang kepemilikannya terbagi atas saham adalah di sini seharusnya jawabannya adalah korporasi ya. Mohon maaf, ini jawabannya adalah korporasi. Nanti kita bisa edit. Bukan partnership ya. Partnership ini lebih kecil dan boleh legal, boleh tidak. Nah, di sini jawabannya sebenarnya adalah korporasi. Nanti kita akan edit lagi. Terus yang terakhir pada kesempatan ini, di mana persamaan dasar akuntansi yang harus dicermati adalah aset itu sama dengan utang plus modal. Jadi aset itu sama dengan utang plus modal. Jadi ketika kita pengen mendirikan perusahaan, itu bisa dari utang, bisa dari modal gitu. Bisa dari utang saja atau modal saja juga bisa. Nah, jadi ibaratnya aset ini sebuah usaha atau sebuah perusahaan itu dibangun, didirikan
itu bisa bersumbernya dari utang dan modal, atau utang saja modalnya misalnya sedikit atau kosong juga boleh, atau dari modal saja utangnya tidak ada juga boleh. Di sini adalah formula atau kerangka yang mendasari untuk merekam, mencatat, dan lain-lain, dan meringkas peristiwa ekonomi. Ini berlaku di semua transaksi ekonomi, pelaporan ekonomi. Nah, semacam itu. Dan ini berlaku untuk semua entitas. Berlaku untuk semua entitas. Entitas bisnis itu apa sih? Entitas bisnis itu suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri. Ya, seperti tadi, usaha-usaha badan usaha yang dari diri perorangan, terus persekutuan maupun korporasi lah, semacam itu. Nah, itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Nanti ke depan kita akan lanjutkan materinya lebih detail mengenai persamaan dasar akuntansi. Terima kasih atas atensi saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.